pasca lahirnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, ada sedikit perubahan terkait Permendes ini. Kalau dulu ketika kita masih merujuk pada PP lama, PP 60 tahun 2014, Permendes itu setiap tahun diterbitkan. Namanya Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tetapi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 ini tidak seperti itu lagi. Kementerian Desa menurut PP yang baru ini dimandatkan untuk menyusun 2 Permendes. Pertama adalah Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Ini yang kita sosialisasikan hari ini. Permendes ini sifatnya atau berlaku dalam jangka panjang. Jadi satu kali kita terbitkan rincian prioritas penggunaan dana desa ini akan dipakai terus sampai ada perubahan kebijakan. Sifatnya jangka panjang. Makanya mohon maaf kalau panduan ini atau Permendes ini agak telat dibanding sebelumnya karena kita menyesuaikan dengan amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023. Jadi sekali lagi amanahnya tadi, Permendes pertama yang diterbitkan adalah terkait rincian prioritas penggunaan dana desa yang sekali lagi ini adalah untuk jangka panjang. Yang kita sosialisasikan hari ini sifatnya jangka panjang, tidak untuk 2024 saja. Lalu Permendes yang kedua yang dimandatkan oleh PP tersebut adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya, tahun 2024 tentunya. Permendes yang kedua ini sifatnya tahunan, sifatnya mandatori, mandat, dan itu ditetapkan harus menunggu penetapan Undang-Undang APBN dulu. Jadi Permendes yang kedua ini posisinya sekarang kita sudah finalisasi draftnya, sekarang lagi menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 minggu ke depan Permendes kedua akan lahir. Tetapi nanti di akhir sosialisasi ini saya akan memberikan gambaran untuk mungkin akan dipedomani oleh teman-teman dari desa di dalam menyusun rencana kegiatannya untuk tahun 2024. Baik, yang pertama kita akan menyampaikan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sebagai amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa disertai dengan petunjuk operasionalnya ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini adalah Menteri Desa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Jadi ada 3 prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk 3 hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam Permendes ini disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai atau mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini tidak berbeda dengan PP sebelumnya. Jadi prioritas kalau dirunut-runutkan, ditarik ke atas, maka dana desa ini prioritasnya 2 hal, untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan harus diatur
harus diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Jadi kita kembali merefresh undang-undang desa ini, amanahnya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa ini sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals desa, SDGs desa. Nah, jadi dari dua prioritas utama ini, yaitu pembangunan dan pemberdayaan, mari kita rinci satu persatu. Untuk pembangunan desa dilaksanakan melalui pertama pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua untuk pembangunan sarana prasarana desa. Yang ketiga untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang keempat adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu untuk sektor pembangunannya. Bagaimana dengan untuk pemberdayaan masyarakatnya? Dilaksanakan melalui pertama penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Keempat, untuk pengembangan seni budaya lokal yang ada di desa. Yang kelima, untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Dari dua sektor ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pertama adalah untuk pembangunan dulu, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja yang bisa dibiayai dari dana desa untuk turunan dari pembangunan desa tadi. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini, dana desa dapat dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. Tetapi judul utamanya tadi, semua ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah perluasan akses layanan kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani. Lalu keempat adalah untuk program-program terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Poin kedua adalah untuk pembangunan sarana prasarana desa. Maka dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pembangunan sarana prasarana pendataan desa. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan-kawasan kumuh yang ada di desa. Untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif. Listrik alternatif ini maksudnya adalah listrik yang belum, desa yang belum dialiri listrik, misalnya listrik PLN dan seterusnya. Maka sarana prasarana listrik alternatif seperti genset dan seterusnya, listrik ala desa dapat menggunakan dana desa. Pembangunan sarana prasarana transportasi, pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Ini untuk kaum difabel contohnya. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi lokal. Dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang kedua adalah dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes atau BUMDesma.
Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dana desa dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya alam desa. Kemudian berikutnya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting yang ada di desa. Dana desa dapat pula digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian kita masuk ke, ini sudah bagian yang kedua dari tadi, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat, poin keduanya ini adalah dana desa dapat digunakan untuk penguatan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pembangunan yang ada di desa. Bisa dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan konsolidasi data SDGs, bisa untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan dan hewani, bisa untuk penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa untuk kegiatan ini tentunya dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes bersama. Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Untuk pengembangan seni budaya lokal, dana desa dapat dipakai atau dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam non-alam, maka dana desa dapat digunakan untuk penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam dan non-alam atau kejadian luar biasa. Tentu sekali lagi semua ini sesuai dengan kewenangan yang melekat di desa. Bapak Ibu sekalian, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tadi, ini ada hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terjadi di tahun 2023, 2022, 2021 ini. Ini hal yang baru yang mungkin lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang sering bertanya, apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak akomodir, tetapi dari banyaknya masukan dan evaluasi kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
kemudian mengambil kebijakan bahwa penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa ini juga dimungkinkan untuk hal ini. Bahwa penggunaan dana desa memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah, kecuali mereka atau desa yang telah berstatus desa mandiri. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena desa mandiri tentu orientasinya lebih dominan kepada pelayanan, kepada warga yang membutuhkan apakah itu pelayanan administratif dan lain-lain di kantor, sehingga sangat berbeda dengan orientasi yang dilakukan, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sehingga desa yang berstatus mandiri kami berikan kesempatan manakala dibutuhkan dapat menggunakan dana desanya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa yang ketentuannya adalah pertama, maksimal dana yang digunakan adalah 10% dari total pagu anggaran. Jadi kalau dana desanya 1 miliar, maka maksimal 100 juta rupiah dari 1 miliar tersebut dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi kantor. Dan yang kedua adalah harus diputuskan, harus disepakati dalam musyawarah desa disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian dibanding dengan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan ruang, tetapi ini dapat digunakan. Jadi kalau kantornya sudah bagus tidak usah digunakan. Tapi kalau kantornya membutuhkan silahkan. Kenapa hanya desa mandiri? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ini sekaligus motivasi bagi desa-desa yang belum mandiri untuk segera berlomba-lomba melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan agar desanya juga bisa menjadi mandiri.